Membangun kekayaan dengan produk digital. Mungkin nggak sih kalau hari ini kamu berhenti kerja, penghasilanmu masih jalan atau langsung 0 rupiah? Pertanyaan ini mungkin sederhana, orang yang sedang mencari uang dengan orang yang membangun kekayaan. Banyak orang yang ngerasa gajinya udah besar, tapi hidupnya tetap rapuh secara finansial. Kenapa? Karena yang mereka bangun itu income, bukan aset. Hari ini aku pengen bahas tentang membangun kekayaan dengan produk digital. Possible nggak ya? Tonton sampai selesai. Kita tuh hidup di kondisi ekonomi yang nggak stabil, PHK di mana-mana, dan sering ada aja isu politik yang tidak terduga dan bahkan isu kesehatan seperti sebelumnya kan ada COVID lah dan lain-lain, dan itu sangat mempengaruhi financial kita. Biaya hidup terus meningkat tapi gaji kita tetap stagnan. Apalagi untuk orang-orang yang kerja di perkantoran gitu ya. Nah sekarang banyak banget orang yang mulai lari dan jual produk digital secara online. Banyak yang mulai terjun ke affiliate, freelance, dan ada banyak hal lainnya. Masalahnya banyak orang yang masih terjebak dengan pola lama, yaitu menukar waktu dengan uang. Kerja dulu baru dibayar. Kalau berhenti kerja sama dengan berhenti menghasilkan. Padahal dunia digital sekarang itu udah membuka peluang yang sebelumnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Membangun aset dengan biaya yang rendah, risiko lebih kecil, dan skalabilitas yang tinggi, yaitu produk digital. Kita luruskan satu konsep penting ini, income tidak sama dengan kekayaan. Income itu arus yang masuk. Kekayaan itu total nilai bersih yang kamu miliki. Produk digital punya karakter yang sangat unik. Dibuat sekali bisa dijual berkali-kali. Tidak perlu stok barang fisik, tidak terikat lokasi, bisa dijual 24 jam tanpa perlu kita hadir. Itulah kenapa produk digital bukan cuma alat untuk cari uang, tapi juga untuk leverage. Kalau jasa itu seperti kamu menggendong beban, tapi kalau produk digital itu seperti kamu membuat mesin. Mungkin mesin itu berat di awal ketika membuatnya, tapi setelah selesai, mesin itu bisa jalan sendiri dan dia akan bekerja untuk kamu tanpa perlu kamu hadir. Coba perhatikan orang yang menjual jasa desain, waktunya sangat terbatas. Mungkin sehari kerjanya bisa 8 jam atau lebih, tapi nggak mungkin 24 jam dan harus kamu hadir kan. Dan konsultan one on one, sehari mungkin cuma bisa nerima 2-3 klien. Sekarang bandingkan dengan produk digital. Kamu jual ebook, atau kamu jual desain, atau kamu jual source code, kamu buat sekali dan kamu jual di marketplace, kamu diam aja, penghasilanmu akan tetap masuk. Dan yang paling penting, produknya bisa terus dijual ke orang yang berbeda-beda tanpa kamu harus membuat produknya dari awal lagi. Itulah kenapa ada orang yang kelihatannya nggak sibuk tapi penghasilannya jalan terus, karena mereka punya mesinnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu gimana cara melakukannya. Langkah yang pertama, jangan mulai dari produk dulu, mulai dari masalah. Kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan oleh orang yang ingin menjual produk digital adalah mereka fokus ke mikirin produk apa nih yang pengen dijual, apa ya. Tapi yang sebenarnya fokus ke masalahnya terlebih dahulu. Masalah apa yang paling banyak dibutuhkan oleh orang lain. Dan langkah yang kedua, coba hubungkan dengan apa yang bisa kamu lakukan. Masalah apa nih yang bisa kamu selesaikan dengan skill kamu. Semisal, kalau misalnya kamu bisa masak, kamu bisa bikin resep makanan. Kamu bisa jadikan ebook dan jadilah produk digital. Yang ketiga, pilihlah bentuk produk yang scalable. Untuk membangun kekayaan, utamakan bentuk produk yang tidak butuh kehadiranmu terus-menerus. Bisa di-upgrade dan bisa dibundle. Misalnya, ebook, cara jual template Notion untuk pemula. Atau course, kelas 7 hari untuk bikin produk digital. Dan lain-lain. Bangun sekali dan jual berkali-kali. Produk digital itu bukan launch sekali, lalu selesai. Kalau misalnya kalian udah bikin satu produk, udah, kalian tinggal taruh di marketplace, terus kalian diam karena ngerasa udah selesai. Tapi yang sebenarnya produk digital itu harus di-maintain. Buat dulu dari versi sederhana, kalau dapat feedback, perbaiki, tambah value-nya dari fitur-fitur produk yang udah kalian bikin, atau versi yang lebih baru dan lebih lengkap, dan lakukan itu terus-menerus untuk maintain produk atau aset kamu ini. Yang kelima, jadikan produk itu sebagai aset, bukan sebagai eksperimen. Ya, aku lagi nggak ada kerjaan, aku coba aja nih jual produk digital. Tapi sebenarnya produk digital itu harus kita rawat, kita maintain,
lain, dikembangkan, diposisikan dengan serius, baru akan kelihatan banget hasilnya. Bisa atau tidaknya produk digital ini digunakan untuk membangun kekayaan, sebenarnya balik lagi ke diri kamu sendiri, apakah kamu bisa effort untuk mengupayakan itu, karena sebenarnya produk digital itu sendiri merupakan bentuk passive income yang sangat-sangat bantu kamu untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan, atau kalau kamu pengen kerja fleksibel. Nah, gimana pendapat kamu? Coba komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, coba komen dan like. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung komen aja di bawah sini. Oke, bye!